الأوقات كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan taufiknya lah kita bisa dikumpulkan bersama dengan banyak kemudahan. Walaupun kita tidak berada dalam satu tempat, tapi Allah mudahkan dengan banyaknya fasilitas yang dengannya kita lebih bisa memberikan jalan-jalan ketakwaan. Di antaranya majelis pada hari ini, alhamdulillah, kami sengaja mengadakan majelis di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram. Nah, dan di waktu yang sangat berberkah, yaitu di waktu pagi hari di waktu Mekah ini ya, waktu salat subuh ya. Nah, alhamdulillah. Dan seperti yang sudah kita jadwalkan, bahwasanya pada pagi hari ini kami akan memberikan hadiah buat antum dan antuna sekalian, yaitu merupakan hadiah riwayat, hadiah ijazah periwayat kitab atau 2 buah kitab yang judulnya hampir mirip, ya Al-Ihtida ya, hanya saja ditulis oleh 2 ulama yang berbeda ya, yang 2 kitab ini merupakan rujukan utama dari pembelajaran ilmu Waqaf Al-Ibtida yang kami pegang ya, karena buku Waqaf Al-Ibtida itu sangat banyak sekali seperti yang sudah kita jelaskan di dars-dars ya. Adapun 2 kitab ini adalah merupakan pegangan utama dari aplikasi pengamalan dari pembelajaran talaqi wal waqaf al ibtida ya. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan, kenapa kami sebut ini adalah majelis pengijazah, karena tahammul cara mendapatkan sanad dari kitab ini adalah dengan ijazatan. Tidak dengan sama, tidak juga dengan qiraah ya. Cuma nanti dengan dirasah ya, dengan mempelajari langsung dari praktek-praktek talakinya. Nah, jadi tahamulnya adalah dengan ijazatan ya, bagi yang nanti hadir dan menyimak sedikit penjelasan dari kami. Khusus yang hanya hadir secara langsung saja ya untuk 2 kitab ini. Nah, dan ini juga sering dilakukan terutama para muhadisin ya, para ahli hadis ya, ketika mereka mendapatkan yang tidak memungkinkan gurunya itu untuk membacakan kitab-kitab yang tebal ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ya yang membaca atau gurunya, apalagi yang membacakannya. Ya, dan seperti ini masih berjalan sampai detik ini. Ya, sampai detik ini. Ya, seperti halnya kemarin, alhamdulillah, kami selama mengadakan rihlah ilmiah, kami disempatkan berkunjung kepada para masyaikh yang sepuh usianya. Ya, jadi banyak pengalaman-pengalaman yang memang itu sudah dialami oleh para penuntut ilmu sejak zaman dulu ketika mengambil riwayah, mengambil sanad kitab ya. Terkadang ada syekh yang pelit dalam memberikan riwayah ya. Terkadang ada yang mudah ya. Bahkan ada yang sangat mudah, artinya bukan hanya sekedar diberikan riwayah tapi kita dijamu ya, diberikan justru malah kita yang dikasih hadiah terusnya. Nah, ini macam-macam seperti itu. Ya, ada yang harus kita datang dengan mengemis-mengemis, ya saya minta saya udah jauh datang ke sini, saya mungkin tidak bisa datang ke sini lagi, saya mengharapkan antum berkenan untuk memberikan riwayah, ijazah, dan pernah mengalami baru saja mengalami seperti itu dari satu halakoh yang dikasih syarat hanya 1 orang saja, kemudian yang lain merengek-rengek, akhirnya saya menerima gitu. Nah, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwasanya pembelajaran Waqaf al-Ibtida ini yang terjadi khususnya di Indonesia ya pada kita sekarang ini, ada sebagian asatid ya, ini yang kami rasakan seakan-akan menempatkan pembelajaran Waqaf al-Ibtida ini pada pembelajaran yang sangat sulit untuk dipahami. Bismillah.
Ya, karena memang ilmu-ilmu yang dibutuhkan, ilmu alat yang dibutuhkan sangat banyak. Ya, jadi terkadang sangat sulit dipahami. Tapi subhanallah ya, bahwasanya Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr. Nah, jadi pembelajaran apapun yang ada di dalam Al-Quran itu mudah. Tinggal bagaimana thariqah seorang guru dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, maka hendaknya seorang guru inilah yang menjadikan itu. Ya, jadi tugas seorang pendidik ya, seorang dari dulu selama ya, itu membuat hal yang rumit menjadi mudah. Inilah tugas para pendidik, tugasnya para ulama seperti itu. Bukan menjadi seorang guru yang baik kalau misalkan menghadapkan sebuah kerumitan ke dalam kepada muridnya, sehingga banyak penuntut ilmu lari dari ilmu tersebut. Ya, nah, ini banyak terjadi pada masyayikh kita seperti Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala ya, ketika menyampaikan sebuah faedah dan ternyata itu rangkuman dari buku-buku yang tebal gitu. Jadi kalau kita mau mencari faedah itu kita harus selesai dulu membaca buku-buku tebal tersebut. Tapi ketika kita duduk di depan beliau, ya duduk bersama beliau, beliau hanya mengucapkan, mungkin kalau ditulis hanya 1 atau 2 halaman saja, itu sudah merangkum dari kemudahan-kemudahan atau intisari dari pembelajaran sebuah kitab yang tebal itu tadi. Dan ini banyak kita alami ya seperti ini. Dan inilah manhaj kami dalam mengajarkan ilmu ya. Jadi manhaj kami bukan yang menjadikan ilmu itu susah, tetapi manhaj kami adalah menjadikan ilmu ini mudah dipelajari, indah, dan bisa segera kita jadikan sebagai amal soleh kita. Nah, ya, karena dulu para sahabat sudah mewanti-wanti, dulu para imam, para salafun soleh itu sudah mewanti-wanti kita. Ketika seorang mendapatkan ilmu yang baru, ya, seorang dapat ilmu yang baru, ya, itu hendaknya dia jadikan ilmu tersebut menjadi motivasi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita dapat ilmu, ya gimana supaya ilmu itu benar-benar bisa langsung berbuah, bisa kita amalkan, bisa menjadikan ini adalah sandaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar kita dapat ilmu terus langsung apa namanya, kalau sekarang kan segera di share gitu kan ya. Saya itu baik kebaikan itu, menyebarkan ilmu baik, tetapi yang menjadi poin utama adalah supaya bisa kita amalkan. Nah, di antaranya ilmu waqaf al-ibtida ini ya akan kurang bermanfaat jika seorang itu sibuk dengan teori saja di dalam ilmu waqaf al-ibtidanya ya. Habis waktu kita untuk mempelajari teori, kitab-kitabnya para ulama tebel-tebel gitu kan ya. Nah, sehingga thariqah yang kami, manhaj yang kami sampaikan adalah teori kita tetap sampaikan, tetapi nanti adalah dengan mempraktekannya ya, dengan talaki yang di kelas sebelumnya kita sudah alhamdulillah beberapa juz kita selesaikan. Ya sengaja saya ulangi dari awal karena memang ini penting ya. Ini penting dan kami ulangi dari awal dengan sedikit lebih pelan. Oke. Dan kemudian riwayat eh, dari kitab Waqaf wal-Ibtida ini sengaja saya berikan di depan. Ya. Kalau dulu rencananya barang siapa yang sudah selesai 30 juz talaki Waqaf wal-Ibtida baru saya kasihkan. Dulu rencananya seperti itu. Tapi setelah melihat dari banyak para guru kita, para masyayikh, ya banyak dari mereka yang memberikan sanad kitab itu di depan. Ya, dia belum menguasai sama sekali, bahkan mungkin baru tahu ini judulnya ini tuh kitabnya gitu kan, belum pernah melihat kitab atau ilmunya, tetapi sudah dapat sanad kitabnya. Untuk apa seperti itu? Ya, tidak lain adalah supaya menjadi kunci keberkahan ilmu. Jadi tidak lain majelis kita hari ini ya supaya terkumpul banyak keberkahan. Ya, kami ingin memberikan kunci keberkahan ilmu yang selanjutnya diiringi dengan pembelajaran diroyah dari Waqaf al-Ibtida itu sendiri. Makanya kami mensyaratkan ya, jadi semoga Allah jaga istiqomah kita. Yang ikut majelis periwayatan kitab ini harapannya ikut majelis rutin daurah Waqaf al-Ibtida sampai pada prakteknya nanti ya, sampai pada praktek talaqi Waqaf al-Ibtidanya. Tamam. Nah itu sebagai pendahuluan dari majelis kita pada hari ini. Oke, kita akan berbicara sedikit tentang ibtidah yang
cukup penting ya, kita hanya menyinggung, dan ini juga kita nukil dari dua kitab tersebut ya, dari kitabnya Al-Ihtidanya Syekh Khalil Mahmud Al-Husari maupun dari Syekh Al-Khaliji ya. Nah, oke. Jadi di antara poin penting dalam wakaf wal ijtihad, dan ini juga saya tulis di dalam buku Rahasia Jazari ya. Teman-teman yang sudah punya yang nanti bisa melihat, merujuk ke situ. Ya, di antara hal yang terpenting dari wakaf wal ijtihad itu adalah mazhab para ulama dalam memilih tempat wakaf di akhir ayat maupun wakaf di tengah ayat. Kan gitu ya. Jadi pada prakteknya ya wakaf itu ya hanya ada dua. Wakaf yang di akhir ayat atau wakaf yang di tengah ayat. Udah itu aja. Maka ini adalah inti induk dari pembelajaran kita. Nah, ini pagi ini yang akan kita sampaikan. Ya. Maka bagaimana seorang penuntut ilmu dalam ketika membaca Al-Quran, ketika mengajarkan Al-Quran, dia akan lebih jeli kapan dia berhenti di akhir ayat, ya. Bagaimana kaidah-kaidah berhenti di akhir ayat, atau ketika dia berhenti di tengah ayat. Dua itu aja sebenarnya. Mudah kan? Ya, jadi ilmu wakaf itu sebenarnya mudah. Intinya cuma dua itu. Yang mempelajari kapan berhenti di akhir ayat dan kapan berhenti di tengah ayat. Tamam. Oke, kita detailkan sedikit. Ya. Bagi teman-teman yang memiliki kitab Rahasia Jazari, itu ada di halaman 244 ya. 244. Nah, ini qadarullah HP Ana yang satu rusak. Saya udah siapin, jadi kitab-kitab PDF-nya ada di HP satunya. Jadi saya tidak bisa melihat di kitab yang sudah saya siapkan sebenarnya. Nah, biarlah kuliah nggak ada masalah. Nah, baik. Jadi kembali kepada pembahasan ya. Para ulama, para alul qiraat itu ketika berhenti di akhir ayat itu ada 3 mazhab di situ ya. Ada 3 mazhab, dan 3 mazhab ini bukan mazhab yang harus kita pertentangkan, tetapi kita bisa pilih salah satunya. Berarti dengan kata lain, salah satu cara wakaf di akhir ayat selama dia mencocoki dari salah satu dari 3 mazhab ini, maka itu dibolehkan. Nah, kan gitu. Nah, kemarin kita bicara masalah banyak khilaf tentang apa namanya jenis-jenis wakaf. Nah, sekarang madhab bagaimana para qurra berhenti di akhir ayat itu hanya 3, ada tiga saja, ada 3 jenis saja. Tamam. Oke, madhab yang pertama ya, ini madhab yang dipilih oleh Imam Abu Amr al-Basri ya, Imam Ibnu Katsir al-Makki, para qari ya, Imam Qura, Imam Ya'qub al-Hadrami, ini ketiganya Imam Qiraah Sab'ah ya, dan juga imam yang lain Ibnu Mundada yang hidup sejaman atau hidup di zaman atau di 336 Hijriah, wafat pada 336 Hijriah. Iya. Mazhab yang diambil dipilih oleh Abu Amr, Ibnu Katsir, ya Ya'qub ya. Itu mereka itu secara mutlak berhenti di akhir ayat. Ya. Pada di akhir ayat mereka berhenti. Ya. Ya, terutama pada ayat-ayat yang pendek ya. Pada ayat yang pendek ya tetap berhenti, dia jeda sebentar, berhenti, kemudian lanjutkan kembali. Nah, itu mazhab yang diambil oleh Abu Amr Basri, Abu Amr al-Basri, dan selain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana jazakallah khair ya Syekh. Allah. Allah. Dan baik. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua ya. Ya. Jadi pokoknya kalau yang pertama berhenti di akhir ayat udah aman dah. Walaupun ayatnya pendek ya udah berhenti aja. Ini sesuai dengan para ulama di antaranya Abu Amr al-Basri, Ibnu Katsir dan selainnya. Oke. Kemudian mazhab yang kedua ya, ini yang diamalkan oleh Nafi al-Madani, Syaibah ibn Ishaq, Abu Ja'far al-Ruwaisi ya. Ini kalau Nafi al-Madani, Syaibah, Abu Ja'far al-Ruwaisi ya, itu jika tidak selalu berhenti di akhir ayat, tapi mereka melihat dulu. Mereka ini melihat dulu konteksnya. Ya.
Kalau misalkan di akhir ayat itu ada keterkaitan dengan ayat selanjutnya, maka mereka mewasalkan. Ya. Maka lebih kelas maka mereka ya, ya contoh misalkan yang sering kita baca itu pada surat Al-Maun ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Alladzina hum musallin ya, musallin ya, fawailul lil musallin. Nah, ini kalau mazhabnya Nafi, Syaibah itu mereka tidak mewasalkan karena ini dianggap eh, ada hubungan erat ya di ayat berikutnya. Nah, jadi dibaca wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, atau contohnya pada surat As-Saffat. Ada inna him layaqulun. Nah, di situ kan mulai air ayat ya. Tapi karena dia masih ada berhubungan dengan kalimat setelahnya, maka disambungkan ya. Layaquluna waladallah fa innahum lakadzibun. Kata. Nah, jadi kapan kita nanti melihat ya penerapan mazhab-mazhab ini akan indah kalau kita gabungkan, nggak ada masalah. Ya terkadang kita mau mengikuti Al Hasan Al Basri yang berhenti di setiap ayatnya, terkadang kita berhenti atau menyambungkan ke kalimat setelahnya, itu mencocoki dengan Imam Nafi, ya mazhab Nafi itu pun tidak ada masalah. Ya ini kita gabungkan mazhab ini tidak masalah. Hmm. Konsisten pun juga tidak masalah. Nah, oke. Okay. Nah, jadi mudah sebenarnya. Yang penting kita tahu aja. Kalau kita nyambungin, oh nyambung di tempat yang tepat. Harusnya kan gitu. Bukan nyambung di tempat asal. Kalau nyambung di tempat tepat, ini mazhabnya Nafi. Ya, bukan asal-asalan. Nah, kemudian mazhab yang ketiga, ya, ini menggabungkan atau pertengahan dari mazhab pertama dan yang kedua. Nah, suara Anda masih bisa terdengar? Bismillah. Dengar Ustaz, baik. Baik. Nah, soalnya semalam kita ngecek kalau pas buka video agak terganggu sinyal. Nah, kalau mazhab ketiga nanti ya ada perbedaan sedikit di antaranya yang memilih adalah Muhammad Maki Nasr Al-Jirisi ya. Ini digabungkan ya. Jadi boleh kalau misalkan pada ayat yang ada keterkaitannya boleh berhenti di akhir ayat. Tapi nanti untuk menyempurnakan makna dia mengulang kembali. Nah, itu mazhab yang ketiga. Jadi kalau misalkan diperhatikan ada innahum min ifkihim layakulun, itu kan akhir ayat. Kemudian diulangi layakuluna waladallah wa innahum lakadzibun. Nah, nah, atau ya fawailul lil musallin. Waqaf itu akhir ayat. Kemudian dia ulangi lagi untuk menyempurnakan makna. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Akada. Nah, jadi tiga mazhab ini bisa kita ambil salah satunya atau kita bisa gabungkan sesuai dengan kadar keilmuan yang kita miliki. Ya, kalau kita mengetahui, oh ini keterkelanjutan ayatnya lebih lebih indah kalau disambung-sambung dan berhenti di tempat yang benar. Ya, walaupun di situ tidak ada tanda waqaf. Ya, ini mencocoki mazhabnya dari Nafi, Syaibah bin Ishaq. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, ya sudah. Ya, kita ada tahu akhir ayat, ya sudah berhenti aja itu lebih selamat. Ini mencocoki mazhabnya Abu Amr Al-Basri, Nukasir dan selainnya. Baik. Nah, kemudian sekarang kita beralih pada eh, mazhab yang berikutnya, mazhab Qurra ketika berhenti di tengah ayat. Ya, ketika berhenti di tengah ayat. Ini tadi di akhir ayat sudah, sekarang di tengah ayat. Nah, jadi kapan kita boleh berhenti di tengah ayat? Keadaan apa saja yang kita mengharuskan berhenti di tengah ayat? Ini juga kita lihat ada beberapa mazhab. Ya, Abu Amr yang pertama ini mazhabnya Abu Amr Al-Basri. Yang beliau itu selalu berhenti di tengah kata yang boleh ibtidah langsung dari kata setelah. Coba perhatikan. Abu Amr Al-Basri itu ketika mendapatkan ayat yang panjang, beliau selalu berhenti di tengah katanya, jadi tidak memaksakan satu nafas, satu ayat, tetapi tempat berhentinya
minimalnya adalah jaiz. Jaiz itu berarti boleh ibtida dari kata sebelumnya, dari kata setelah. Tidak perlu mengulangi dari kata sebelum. Ini mazhabnya Abu Amr Al-Basri. Ya, jadi Abu Amr nggak pernah berhenti di tengah kata kok wakofnya qobih, enggak. Pasti memilih yang minimalnya jaiz di situ. Nah, kemudian mazhab yang kedua dari Abu Ja'far Ar-Ruwaisi. Ja'far Ar-Ruwaisi. Nah, di antara murid-muridnya Abu Amr Al-Basri. Nah, ya. Abu Ja'far dia tidak berhenti pada huruf istisna, huruf pengecualian, illa misalkan gitu ya. Atau sebelumnya. Dan juga tidak berhenti pada huruf kalla jika terkait dengan kata setelahnya. Ya, kalla pada kata setelahnya ini berarti bermakna arad. Ya, bantahan gitu ya. Ya. Tapi kalau terpaksa berhenti di situ, maka dia harus ngulang lagi dari awal ayat. Dan di sini kita eh, melihat ada beberapa perbedaan. Gitu. Break sebentar ya. Saya harus berpindah, kayak ini mau dipel. Ya, itu tadi dari mazhab yang kedua, ya, mazhab yang dari wakaf yang di tengah ayat. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Dan ini sama dengan mazhabnya Abu Amr Al-Basri. Ya. Jadi beliau selalu mempertimbangkan ketika di tengah ayat juga selalu mempertimbangkan kapan dia harus berhenti. Ya, kapan dia harus berhenti. Ya. Dan kalau misalkan berhentinya di tempat yang tidak tepat, maka dia mengulang dari awal ayat. Ya. Nah, contohnya di surat Al-Qamar ini ya. Kalau kita lihat di situ ya, kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Saya kita baca seperti itu. Kalau nafi enggak? Ya, kalau nafi ya berhenti di tempat yang tepat ya supaya maknanya indah. Kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun. Karena ucapan dari orang-orang yang kafir terhadap Nabi Nuh itu hanya majnun saja. Wazdujir ini bukan ucapan dari orang-orang yang mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Nah, kemudian ibtidah dari wazdujir. Itu seperti itu. Nah, dan inilah hal-hal yang indah nanti yang akan kita praktekkan ketika wakaf dan ibtidah. Ya, jadi kenapa saya singgung di sini? Nanti ketika praktek kita akan sering sekali mengadopsi mazhabnya Nabi. Ya, karena dengan penerapannya mazhabnya Nafi ini akan sangat sangat terlihat keindahan dari makna ayat yang akan kita baca. Begitu ya. Nah, ini ingin jadi pegangan ya. Nanti ketika di tengah ayat kita akan sering di kitabnya Al-Khuliji, Al-Ihtidaj Al-Khuliji itu sangat sering menukilkan kapan dia berhenti di tempat yang jaiz ya, sehingga maknanya bisa lebih jelas mudah dipahami, kemudian melanjutkan di kata setelahnya. Nah, ya, ya banyak contoh-contohnya ya di situ ya. Nah, nanti kita lebih lebih indahnya ketika praktek. Oke, kemudian yang keempat mazhab Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir Al-Makki ini nggak punya patokan. Jadi mau berhenti di tengah, ya nanti kalau kurang baik diulangi lagi beberapa kalimat berikutnya, ya. Kecuali di 3 tempat saja, ya di 3 tempat di surat Ali Imran,
ayat ke-7 di surat Al-An'am ayat 109 dan di surat An-Nahl 103. Ya, disitulah Ibnu Katsir selalu berarti di mana Ali Imran di lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, tak pernah Ibnu Katsir mewasalkan, selalu berhenti di situ dan melanjutkan. Ya. Atau di surat Al-An'am ayat 109 wa ma yush'irukum annaha ya yushirukum, di situ dia berhenti ya annaha idza ja'at la yu'minun. Nah, karena ini adalah dua dua apa namanya? Dua makna yang berbeda, dua makna yang terpisah. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi ketika talaki. Atau di surat An-Nahl ya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, itu dia berarti di situ. Itu Ibnu Katsir itu selalu berada di yu'allimuhu bashar situ. Nah, ini Ibnu Katsir lebih ringan. Ibnu Katsir lebih ringan. Ya. Sehingga kebanyakan dari guru-guru yang mengambil bacaan Al-Quran dari Ahlul Makkah, wakaf tidaknya banyak mengambil mazhabnya Ibnu Katsir, jadi lebih ringan. Nah, cuma tadi kita sudah sebutkan, kita yang akan terapkan ketika praktek itu mazhabnya Nafi ya. Banyak kita menghabisi dari mazhabnya Nafi ketika wakaf di tengah ayat. Nah, kemudian mazhab yang kelima yaitu mazhabnya Nusair Ibnu Yusuf Al-Nahwi, yang wafat di tahun 240 Hijriyah. Nah, di sini beliau mengenalkan mazhab yang menjadi pegangan beliau itu ketika ada lafaz yang berbeda di tempat yang berbeda tetapi sejajar makna. Ya, ada dua lafaz ya yang disetarakan dari maknanya. Nah, kata Nusair ini dia tidak berhenti pada kalimat yang memiliki dua perbandingan. Kan ada dua kalimat ya memiliki dua perbandingan, itu nggak berhenti ya, tetapi dia hanya berhenti di akhir yang pembanding yang kedua saja. Ya, misalkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ya, yulijul laila fin nahar, win nahar ya, kemudian dengan watulijun nahara fil lail. Itu sebenarnya dua kata ini ya, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, itu dua kata yang sebanding. Ya, kalau Nusair bin Yusuf dia hanya berhenti di akhirnya saja. Ya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail gitu. Nah, oke ya. Dan ini yang disebut sebagai waqaf al-izdiwaj. Waqaf al-izdiwaj. Ya, atau yang disebut juga dengan waqaf al-mu'addil lain. Nah, jadi nanti kalau ada tempat yang sejajar, ada mazhabnya Nusair itu dia waqaf di akhirnya. Nah, tetapi kalau jumhur ulama ya itu memilih berhenti setiap waqaf yang izdiwaj. Jadi kalau misalkan di sini bisa boleh tulijul laila fin nahar, berhenti. Tulijun nahara fil lail. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kita akan temukan beberapa tempat di waqaf di istiwajnya. Nah, kemudian mazhab yang keenam mazhabnya Muhammad bin Ya'qub ya. Ini hampir sama dengan pendapatnya Nafi. Ya, hampir sama dengan pendapatnya Ya'qub. Ya'qub al-Hadrami al-Basri dan lainnya. Ya, walaupun ada perbedaan sedikit tetapi kurang lebihnya sama. Dan yang terakhir dia pendapatnya Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini boleh berhenti pada seluruh kata bala kecuali jika berhubung dengan sumpah. Nah, jadi kapan kita nanti berhenti di kata bala, kala? Nah, ini juga ternyata terlahir dari mazhab-mazhab dari para ulama yang menentukan kebolehan atau tidaknya di berhenti di tempat di tengah kata tersebut. Ya, ini adalah sebagian dari cuplikan ya ilmu waqaf wal ibtidah yang akan kita pelajari ya, selama wallahualam ya beberapa waktu ke depan, semoga Allah mudahkan sampai selesai. Nah, sehingga tergambar di kita secara umum ya sudah kita kapan berhenti di tengah ayat, kapan berhenti di akhir ayat, dan bagaimana cara berhentinya, bagaimana cara menyambungnya, itulah yang nanti akan kita.
Ya, hanya dua itu. Taib barakallahu fikum. Ya, ala kulli hal, ini kondisinya sepertinya sudah tidak memungkinkan karena jam segini memang memang waktunya bersih-bersih. Ya. Jadi kita kayak berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ya udah dibersihkan baru kita nanti bisa. Taib. Nah, bismillah, dengan ini saya ijazahkan kepada antum dan antunas sekalian dua kitab Waqaf Bani Bida ya, dari kitabnya Al-Ihtida Syekh Khalil Mahmud Al-Qasari dan juga Al-Ihtida Syekh Al-Khariji. Nah, semoga dengan ijazah dua kitab ini menjadi terbuka keberkahan ilmu khususnya pada pembelajaran wakaf dan ibtidah, dan selanjutnya tugas kita adalah untuk mempelajarinya sampai akhir. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan yang terpenting adalah setelah ini kita harus melanjutkan ya pembelajaran sehingga tahu tempat-tempatnya, tahu menerapkan kaidah wakaf wal ibtidah dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.